Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Karena itu segera ada dihentikan terus apa itu yang Bagaimana peran Bulog dalam penyaluran bansos dan menjaga stabilitas stok harga serta distribusi pangan selama pandemi dan pasca pandemi? Saya akan berbincang langsung dengan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak. Pak Budi, Bulog menjadi salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk penyaluran bantuan sosial COVID-19. Bagaimana Pak realisasinya atau eksekusinya sejauh ini? Ya, karena kita adalah satu lembaga atau perusahaan umum negara yang dapat penugasan salah satunya mendistribusikan bantuan sosial yang dimulai pada saat itu bulan Mei, di mana bertepatan dengan COVID-19 itu, Pak Presiden memerintahkan kepada Bulog untuk melakukan bantuan sosial kepada 100 atau 1,4 juta masyarakat Jabodetabek. Itu tahap awal, dan tahap 2 1,8 juta itu kita lakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Dan itu kita selesaikan dengan baik, ya. Tidak ada keluhan dan komplain dari masyarakat penerima. Setelah itu sekitar bulan Agustus, September, Oktober kita mendapat tugas, yaitu menyalurkan bantuan sosial dari programnya Kementerian Sosial sebanyak 450.000 ton beras. Nah, ini juga dalam kurun waktu 2 bulan kita sudah menyelesaikan tugas itu di seluruh Indonesia untuk 10 juta KPM keluarga penerima manfaat. Dan itu juga selesai tanpa ada komplain. Dan kita juga menyajikan beras itu dengan kualitas yang baik. Sampai selesainya program itu tidak satu pun ada penyimpangan dan tidak ada juga yang komplain dari masyarakat karena kualitas beras itu. Ini satu bukti bahwa Bulog sudah melaksanakan tugas itu dengan baik. Baik, Pak Budi, tanpa ada komplain dari masyarakat, tapi adakah tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya persoalan distribusi, Pak? Kan kita tahu selama pandemi ini beberapa kali diterapkan PSBB di beberapa wilayah. Apakah itu juga menjadi hambatan? Ya, sebenarnya karena Bulog ini kan ada di seluruh Indonesia, ya. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa swasta logistik, termasuk kita sendiri punya angkutan, ya. Dan angkutan ini ada di seluruh Indonesia. Maka karena Bulog sudah dari dulu terbiasa untuk menyalurkan itu di seluruh Indonesia, maka walaupun tantangan itu ada karena pandemi COVID ini, kita bisa mengatasinya dengan bukti tepat waktu dan kita berhasil melaksanakan itu dengan tanpa ada halangan gitu. Oke, sekarang kita berbicara soal dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan, Pak. Sedalam apa dampak pandemi ini terhadap ketahanan pangan kita, terhadap stok beras kita, stabilitas harganya, seperti apa, Pak? Ya, tentunya pandemi COVID-19 ini kan membatasi semuanya, ya. Karena ini masyarakat juga tidak bisa bebas untuk mendapatkan itu karena dibatasi. Demikian juga dengan angkutan, ini juga menjadi kendala awal-awalnya, ya.
Tapi kita kan membangun tadi sistem ya, di mana ketersediaan itu harus kita siapkan di seluruh Indonesia dengan kita melakukan penyerapan di wilayah-wilayah yang memproduksi beras. Dan itu kita siapkan di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhannya. Artinya di sini kita membangun sistem ini sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkannya dengan kualitas baik, tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah ini harus disiapkan Bulog kepada seluruh wilayah Indonesia yang sampai hari ini kita juga menyiapkan itu semua ya, yang dengan jumlah yang memadai cukup, dan kita sekarang juga menjamin buktinya sampai hari ini ketersediaan itu masih tercukupi. Oke, sampai tahun 2020 masih tercukupi. Bagaimana dengan proyeksi di tahun 2021, Pak? Apakah masih aman juga sampai tahun 2021? Dari mana nih, Pak, sumber-sumber stok yang bisa didapatkan di tahun 2021? Ya, tentunya kita sudah membuktikan bahwa 3 tahun selama ini Bulog tidak pernah mengimpor beras. Kita mengambil dari produksi dalam negeri. Dan nyatanya juga sampai hari ini cukup. Ya. Jadi ini yang pertama, berarti stok kita cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Ya. Yang kedua, sekarang Bulog mengembangkan ya diversifikasi pangan selain beras. Jadi ada sagu, ada jagung, ya, ada tapioka atau singkong yang kita buat menjadi beras. Beras bahan dasar sagu, beras bahan dasar singkong, dan beras bahan dasar jagung. Ini sudah kita kembangkan dan ini adalah satu wujud bahwa ketahanan pangan kita sudah mulai terbangun. Jadi kita melihat pangan tidak hanya dari beras, tapi ada pangan lainnya, yaitu tadi bahan dasar sagu, jagung, dan singkong. Dan ini yang kita kembangkan terus. Oke, dengan adanya diversifikasi beras tadi, Pak, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang berhasil diatasi, apakah ini secara otomatis membantu kita untuk bisa menjaga harga pangan di pasaran? Ya memang ya, jadi karena keterjangkauan tadi yang kami sampaikan bahwa Bulog itu ada di seluruh Indonesia ya, dan keterjangkauannya dekat dengan masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mudah mendapatkan, karena itu tugas Bulog ya untuk stabilisasi harga dan ketersediaan itu sendiri. Ya, jadi sekarang dengan sistem kita membangun sistem online, jadi dengan pandemi COVID-19 ini masyarakat bisa memilih dengan cara online dan itu kita kirim pada alamat ya. Jadi dengan mudah, harganya juga murah, kualitasnya bisa terjamin karena bila mana yang dikirim oleh Bulog itu kualitasnya kurang baik, langsung bisa dikomplain. Jadi ini yang kita lakukan sekarang ini. Sistem online ini berlaku di seluruh Indonesia, Pak? Sebagian di kota-kota besar sudah, hanya kita memang sedang membangun, merintis, nantinya akan di seluruh Indonesia. Tapi kita sekarang sudah mulai membangun modern rice milling plan ya di 14 wilayah produksi beras. Nah, ini nantinya kita akan menyerap semaksimal mungkin produksi gabah yang ada di Indonesia. Kita membeli gabah karena kita memiliki mesin giling, maka nanti kita akan menggiling beras itu sendiri ya, di mana nanti yang dikeluarkan beras oleh Bulog itu adalah beras kualitas premium, tapi harganya medium. Ini yang nantinya akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan beras itu dengan kualitas bagus dan harganya murah. Ini yang sedang dibangun, insya Allah tahun 2021 ini semua sudah terbangun. Oke, berikutnya Pak Budi Waseso, kita akan dengarkan pernyataan langsung dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tentang peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Bulog memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional, baik dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Guna terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah memberi penugasan Bulog melalui Perpres nomor 48 tahun 2016, diantaranya pengamanan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan,
pelaksanaan import pangan, pengembangan industri berbasis pangan, pengembangan pergudangan pangan. Dan saat ini Perum Bulog telah mampu menjalankan perannya khususnya untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok, antara lain beras, gula, daging, termasuk stok pangan bahan pokok seperti jagung, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Untuk komoditas beras, stabilisasi harga dilakukan dengan penyerapan gabah dan beras untuk dikelola, disimpan menjadi cadangan beras pemerintah, dan distribusikan melalui program ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Selain itu, Bulog memiliki instrumen beras komersial yang terus dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan beras kualitas premium. Stabilisasi harga gula dengan peningkatan produksi gula konsumsi di dalam negeri, serta pengadaan dari luar negeri untuk memperkuat kebutuhan di dalam negeri, sekaligus untuk stabilisasi harga, termasuk untuk daging, di mana Bulog melakukan pengadaan daging kerbau dari luar negeri untuk kepentingan operasi pasar. Di jangka panjang, Bulog bertugas untuk peningkatan penyerapan hasil panen di tingkat petani dan peternak, penyediaan sembako dengan harga terjangkau, kemudian juga mendirikan outlet rumah pangan kita, serta pengembangan industri berbasis pangan. Sinergi Bulog dengan holding BUMN, klaster pangan juga menjadi salah satu strategi untuk peningkatan peran Bulog, sekaligus mengoptimalisasi daripada peran pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia untuk jangka panjang, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemenko Perekonomian dan seluruh KL berkomitmen untuk terus mendukung visi Bulog agar menjadi perusahaan pangan yang terpercaya dan juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tentang peran strategis Bulog. Pak Budi, ketika Menko menyampaikan ada banyak tugas yang diamanatkan pemerintah kepada Bulog dan Bulog juga sudah pasti menjalankannya. Tapi bagaimana ke depannya pasca pandemi, Pak? Pasti ada tantangan baru yang harus dipenuhi Bulog. Tidak hanya sekedar menjaga stok dan juga stabilitas harga di tengah pandemi. Apa, Pak, strategi yang sudah direncanakan Bulog untuk bisa mencapai visi misi Bulog ke depannya? Ya, memang kita harus melihat Bulog ke depan ya dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya masyarakat ingin mendapatkan pangan itu dengan mudah, murah, seperti Pak Menko sampaikan. Tentunya yang saya sampaikan tadi, maka Bulog harus memodernisasi sarana prasarana yang ada. Jadi Bulog sekarang sudah membangun, ya ada 6 gudang modern. Artinya gudang modern ini adalah cikal bakal untuk menjadi tempat king market, ya. Ini yang sudah menjadi tujuan Bulog ke depan. King market ini adalah menyediakan pangan untuk kebutuhan masyarakat dari produksi lokal, ya. Di mana salah satu sumbernya adalah beras itu kita serap dari petani lokal di seluruh Indonesia yang memproduksi beras, dan kita olah karena tahun 2001 nanti kita sudah membangun sistem penyimpanan berupa silo untuk menyimpan gabah, ya, dengan proses tentunya ada dryernya, baru kita simpan di silo itu dengan teknologi tentunya, ya. Sehingga ini akan menyiapkan beras yang berkualitas, karena mesin-mesin yang kita bangun sekarang adalah mesin-mesin modern, di mana nanti akan memproduksi beras dengan kualitas baik dan berkualitas premium. Tentunya karena Bulog ini memproduksi sendiri, harganya akan lebih murah. Nah, itulah yang kita lakukan untuk kesiapan ke depan, dan kita mengikuti semua perkembangan keinginan pasar atau masyarakat. Jadi kita harus berkembang ya, tapi tidak konvensional lagi, mengikuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan teknologi yang ada. Nah, ini sudah kita kembangkan. Maka sekarang Bulog melayani online dengan offline gitu. Nah, ini sudah kita membangun jejaring untuk retail modern, termasuk RPK yang disampaikan oleh Pak Menko tadi gitu. Baik.
Pak Budi, selain memodernisasi sarana dan prasarana, ini ada pernyataan Pak dari pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor yang menilai ada 3 prasyarat utama jika pemerintah Indonesia serius mau mewujudkan kedaulatan pangan. Kita dengar apa saja. Yang kedua adalah availability. Nah, terkait masalah availability, kita menghadapi masalah besar. Karena apa? Kalau saya melihat atau kita melihat data impor 8 komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, dan kacang tanah, terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Tahun 2008, impor 8 komoditas kita itu hanya sekitar 8 juta ton. 10 tahun kemudian, tahun 2018 berapa? 27,6 juta ton. Jadi kedaulatan pangan ini itu ada beberapa aspek yang perlu didorong oleh pemerintah, dan di sini peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting, menjadi kunci sangat penting. Yang pertama sudah barang tentu perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kita tahu persis ketika petani panen harga jatuh. Maka pemerintah harus memiliki keinginan yang sangat keras melindungi harga di tingkat petani. Lalu yang kedua, kedaulatan petani. Berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman di pemerintahan, lebih baik berbagai subsidi ini, subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi alsintan dan sebagainya, uangnya yang kira-kira untuk total di pertanian dan pangan ini ada sekitar 100 triliun per tahunnya, lebih baik diberikan ke petani. Sehingga petani menjadi berdaulat, petani bisa menentukan sendiri pupuk apa yang mereka pakai, lalu benih apa yang mereka pakai, karena mereka memiliki uang saat ini. Kan? Lalu yang ketiga, masalah perdagangan internasional ini perlu dicermati ulang lagi, karena kebijakan kita adalah kebijakan kuota saat ini, dan kita tahu persis banyak permainan terkait dengan kuota, kan ya. Jadi lebih baik kebijakan kuota ini diubah menjadi kebijakan tarif. Pak Budi, ada beberapa poin ya yang disampaikan oleh Pak Dwi Andreas tadi soal availability Pak. Impor kita dalam 10 tahun terakhir katanya meningkat, impor 8 komoditas utama. Kemudian soal perlindungan harga di tingkat petani dan juga subsidi itu lebih baik diberikan ke petani agar petani bisa menentukan sendiri. Bagaimana Pak Budi Waseso menjawab 3 poin ini Pak? Ya, saya kira sependapat ya. Artinya gini, kami di pihak Bulog sudah membuktikan bahwa selama 3 tahun ini kita tidak pernah impor. Ini satu fakta ya. Artinya kita tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Artinya kita berpihak pada petani. Tentunya Bulog tidak bisa hanya bekerja sendiri. Inilah yang kita perlu sinergikan dengan kementerian terkait, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, ya, termasuk juga Menteri BUMN, karena di Menteri BUMN juga ada klaster yang sekarang dibangun dengan klaster pangan. Itulah yang kita nanti bersinergi untuk memperkuat daripada ketahanan pangan itu sendiri. Nah, sekarang kan kita juga sedang membangun dari pangan lainnya. Yang selama ini tepung tapioka kita rata-rata untuk Indonesia masih mengimpor 2,5 juta per tahun. Sedangkan produksi di dalam negeri bisa kita tingkatkan. Sehingga ke depan harapan kita memang kita tidak lagi mengimpor khususnya pangan. Kecuali ada hal khusus tadi seperti ada serangan hama atau cuaca sehingga produksi kita berkurang, maka kita akan impor sesuai dengan kebutuhan keperluannya, tapi tidak berlebihan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dengan kerja saya dengan Menteri Pertanian, maka kita tidak impor ya. Bahkan sebelum Covid ini kita sebenarnya sudah bisa ekspor beras gitu. Oke, baik, mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan ya Pak. Terima kasih Pak Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.